Salam berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon menjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, Penginjil hari ini, Penginjil Lukas menampilkan kepada kita Yesus mengecam beberapa kota. Jadi kota-kota yang dikecam oleh Yesus seperti kota Korazim, Betsaida, dan juga Kapernaum. Jadi kota-kota itu dikecam oleh Yesus ya. Celakalah. Itulah sekiranya kecaman yang diberikan atau yang disampaikan oleh Yesus terhadap kota-kota itu. Celakalah di sini tentu sebuah kata yang merujuk pada suatu peristiwa yang kurang baik ya. Artikan suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa kota tersebut akan mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, atau mereka akan mengalami sesuatu yang tidak diharapkan gitu. Jadi celakalah, dan tentunya di sini kata ini dikeluarkan atau diungkapkan ada latar belakang peristiwa yang mengangkat pernyataan itu ya. Mungkin saja ya bahwa kota-kota itu di mata Yesus ya adalah kota-kota yang memang menutup diri terhadap kehadiran Allah yang sudah berbelas kasih ya. Allah yang mau menyelamatkan mereka, Allah yang ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka menutup diri, menutup hati mereka, sehingga Allah itu tidak bisa menyentuh atau tidak bisa kembali menyelamatkan mereka ya, sebagai Allah yang berbelas kasih, atau Allah tidak bisa menunjukkan belas kasihannya secara nyata di sana karena kota-kota tersebut menutup hatinya, dan yang dikedepankan adalah ego masing-masingnya, menganggap diri lebih penting atau menganggap diri itu yang mampu mengatasi segala-galanya, sehingga kehadiran Allah pun di sana tidak terjadi, sehingga pertobatan pun di sana tidak terjadi. Mereka senantiasa berada dalam tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan kegelapan, karena mereka tidak mengenal kebenaran, karena mereka tidak memahami kebenaran, sehingga apa yang mereka lakukan itu merupakan sebuah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, yang sebenarnya itu adalah perbuatan-perbuatan kejahatan. Jadi ketika Yesus menyampaikan hal itu, Yesus juga mengangkat apa yang disebut dua tempat ya, Tirus dan Sidon. Jadi Tirus dan Sidon ini bertobat dan berkabung ya setelah mendengar peristiwa pertobatan ya, atau bahwa kota itu akan mengalami kehancuran, sehingga mereka pun ya bertobat dan berkabung. Ya, dan di situ pun mereka beroleh pengampunan dari Allah, beroleh belas kasihan dari Allah. Nah, lalu kemudian untuk kota-kota itu tadi yang disebutkan tadi, bagi Yesus bahwa tanggungan Tirus dan Sidon itu akan lebih ringan daripada tanggungan tiga kota itu. Karena apa? Itu tadi, Tirus dan Sidon setelah mendengarkan pemberitaan bahwa Allah akan menganugerah Allah akan
menghancurkan kota itu, tetapi dengan segera mereka pun bertobat berkabung di hadapan Allah, sehingga Allah menaruh belas kasihan kepada mereka, dan juga setidaknya itu menempatkan mereka lebih ringan hukumannya daripada 3 kota yang disebutkan tadi yang tidak mengalami pengampunan atau tidak mengalami pertobatan, karena memang menutup hati, menutup dirinya akan kehadiran Allah yang berbelas kasih. Di akhir dari bacaan Injil tadi itu ya, Tuhan mengatakan, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Itu di sini bahwa ini berkaitan dengan perutusan para murid ya, bahwa para murid yang diutus oleh Yesus mewartakan kabar sukacita Injil. Jadi setiap orang yang mendengarkan mereka itu mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus berarti mendengar orang yang mengutus Yesus, yaitu Allah Bapa. Tentu di sini bahwa mendengarkan ini senantiasa ada yang kita sebut dengan telinga hati atau mendengarkan dengan hati ya. Mendengarkan dengan hati, lalu merenungkan dan melakukannya itu dalam kehidupan. Jadi itulah sekiranya yang menjadi poin inti dari kata mendengarkan ini ya. Itu mendengarkan Tuhan berarti mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi arah dari kehendak Allah. Biasanya itu selalu berada dalam koridor kebaikan ya. Itu kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Cinta kasih, mengasihi sesama, mengasihi mereka yang membutuhkan, bertindak adil, bertindak jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang memang terarah kepada kehendak Allah atau yang dilandasi pada kehendak Allah. Jadi setiap orang yang menolak berarti ya menolak pewartaan itu, menolak Allah yang berbicara, Allah yang bersabda. Ya seperti tadi kota-kota Korazim, Betsaida, dan yang satunya itu adalah Kapernaum ya. Jadi kota-kota itu ya kota-kota yang memang tidak mau mendengarkan Yesus, tidak mendengarkan pewartaan para murid ya. Jadi mereka itu ya mengalami kekaburan tentang memahami kebenaran ya, mengalami kekaburan dalam menunjukkan kebenaran dalam kehidupan, sehingga hidup mereka senantiasa terombang-ambing di dalam kejahatan. Arahnya kemana juga tidak jelas. Yang penting itu adalah membahagiakan mereka, padahal apa semuanya itu merupakan buah-buah kejahatan. Dan juga teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, untuk kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis, itu sebenarnya menjadi sebuah kewajiban kita untuk mendengarkan Tuhan. Jadi gereja, Tuhan melalui gerejanya mewartakan sabda Allah itu, mewartakan kabar sukacita Injil, itu sebenarnya mengajak kita untuk mendengarkan Dia, mendengarkan Tuhan yang berbicara. Dan tentunya bahwa gereja juga mengajak kita diutus menjadi pewarta sabda itu, menjadi pelaku firman, pelaku sabda itu dalam kehidupan nyata. Tidak hanya sebagai pendengar tetapi juga sebagai pelaku sabda. Tentunya sebagai orang yang dibaptis, sebagai pendengar di sini bukan pendengar yang setengah-setengah hati ya, tapi pendengar yang memang sungguh-sungguh mempersiapkan mata hati dan telinga ya, yang memang memampukan kita memahami dengan baik Tuhan yang berbicara kepada kita. Kalau kita masih mengenakan kebiasaan 3 kota tadi, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, yang menutup diri terhadap Allah yang berbicara, tentu kita tidak akan sampai pada apa yang menjadi maksud Allah, kehendak Allah ya. Kita tidak melakukan apa yang menjadi maksud Allah dalam kehidupan, karena kita masih dipengaruhi oleh atau masih dikuatkan oleh ego kita masing-masing. Tapi Allah menghendaki kita untuk tidak seperti mereka, tetapi kita sebagai anggota gereja yang sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dalam kehidupan nyata kita. Ya, dengan itu bahwa kita akan mengalami seperti yang dikatakan Tuhan tadi itu ya, kita akan mengalami pertobatan atau Tuhan memberikan kepada kita pengampunan, bisa jadi ya, ataupun juga bahwa kita tentu diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya, dan jaminan bagi kita adalah kehidupan yang kekal.
Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita yang kita butuh nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga. Amin.